di mana rumah tangga sendiri bisa mengelola sampahnya secara mandiri. Baru mereka akan melakukan penjualan. Dan sebelumnya saya mohon maaf karena anaknya tidak dibawa karena ada teman yang saat ini pulang kampung karena acaranya bertepatan sama libur panjang, seharusnya dibawa. Coba saya punya fotonya kalau teman-teman nanti berkenan. Dan alat ini sederhananya adalah kita lebih spesifik ke pengolahan botol plastik, karena memang botol plastik ini salah satu sampah yang ibaratnya cukup menggelitik di telinga, karena banyak kampanye masalah tumbler, terus masalah ini tetap aja sampah botol plastik ini berkeliaran di mana-mana, termasuk di depan meja saat ini. Dan kami koordinasinya ke sana dan kami membuat alat ini untuk bagaimana mengurai sampah plastik ini, dan cukup sederhana alatnya. Dan itu sistem kerjanya adalah bagaimana membuat sederhana bentuknya bentuk tali. Tali ini bisa diukurkan di ukurannya bisa disesuaikan lagi sesuai kebutuhan dan akan menjadi serat-serat yang bisa dimanfaatkan lagi. Dan paling sederhananya adalah untuk mengikat. Itu paling sederhana. Dan ketika butuh tali kita tidak perlu beli tali lagi, tidak perlu nyari ke Indomaret atau dan segala macamnya. Tapi kita sudah punya persediaan dan itu paling sederhana. Dan alat ini karena dia menguraikan sampah dari botol plastik, dan itu bisa dimanfaatkan menjadi hal yang lebih bermanfaat. Dan kalau dari kajian kami itu bisa paling tidak itu juga bisa dibuat sebagai kursi dan sebagai sapu. Dan kalau misalkan itu bisa diproduksi secara massal, itu menurut kami akan sangat-sangat bermanfaat bagi masyarakat. Dan untuk Sobat Bumi Malang sendiri, karena aksi kami kurang lebih aksinya sama seperti teman-teman dari Earth Hour yang melakukan kampanye dan bergerak di sama komunitas gitu, dan kita juga tergabung di Kopon, komunitas Kolektif Skala dan banyak dari sama jalan, dan kurang lebih aksi kami sama. Hanya saja di sini saya sedikit bagaimana sampah itu bisa diuraikan pada tingkat rumah tangga, dan ketika diuraikan secara dalam rumah tangga yang tadinya menghasilkan kurang lebih 100% bisa diuraikan menjadi 40-60%. Jadi seperti itu. Terima kasih. Saya kira 5 orang pakar dalam sampah ini sudah menguraikan apa yang sudah dilakukan di masing-masing lingkungannya terkait dengan bagaimana pengelolaan sampah. Mungkin selanjutnya, kalau kita lihat yang paling penting adalah kalau kita lihat apa sih permasalahan yang paling penting terkait sampah yang ada di Kota Malang. Mungkin akan saya tanyakan kepada setiap orang yang ada di sebelah ini, paling tidak menguraikan dalam waktu 1 menit kira-kira apa permasalahan pokok sampah yang ada di Kota Malang. Mungkin dimulai dari, silakan yang paling ujung, paling senior atau paling ganteng, dipersilakan. Ya. Mungkin yang paling ya, yang berwarna hijau dulu. Ya. Permasalahan pokoknya sampah di Kota Malang kira-kira apa? Ya, terima kasih sekali lagi. Ini sudah kita bahas dari internal kami sendiri yang di Malang, bahwa permasalahan itu sebenarnya selain pada ini sini juga terkait sama event juga sama perilaku kita. Dan bersyukurnya teman-teman komunitas yang ada di Malang ini mau menggerakkan, kalaupun kita bergerak dari diri kita sendiri, dan itu sudah dilakukan. Paling tidak kita mengajak teman-teman yang ada di komunitas, dan itu kami bersyukur ketika ada teman-teman yang mau bergabung di komunitas, dan itu yang kita ajak untuk mau melakukan perbaikan. Dan nanti harapannya orang-orang teman-teman itu bisa mengajak keluarganya, dan setidaknya masyarakat itu paham kalau masalah sampah ini adalah masalah yang cukup besar dan itu sangat mengancam. Silakan. Kalau saya bicara tentang ini ya, bagaimana pentingnya, apa sih masalah sampah itu sebenarnya yang paling penting? Sebenarnya memang hampir sama ya. Kalau misalkan kita melihat sesuatu hal, itu adalah bagaimana suatu diskusi itu adalah, kalau misalkan diskusi tanpa aksi, maka saya sering sekali ngomong tentang bahwa diskusi tanpa aksi tidak ada gunanya. Itu terjadi pada saya sendiri bahkan. Kebetulan saya kontak dengan beberapa dokter. Ada 3 orang di situ, mereka meninggalkan istri, jadi laki-laki semua. Saya mencoba untuk diri saya sendiri bagaimana untuk memilah sampah. Saya pilah setiap hari, 1 minggu sudah terpilah.
Kemudian teman saya yang dokter bedah ortopedi, kebetulan beliaunya adalah kalau spesialis bedah itu sangat melihat sedetail kalau misalkan ada sesuatu yang janggal di rumah atau melihat sesuatu yang aneh, kalau nggak steril ataupun jangankan itu, ada kecoak misalkan ya lewat, itu mesti dia gosok pakai alkohol. Atau dia kalau misalkan melihat, ini yang jadi kebiasaan saya mungkin, kalau misalkan pasti teman-teman juga gitu ya, kalau mungkin lagi buka ini instan, oh jangan instan ya, instan jarang. Misalkan kopi instan misalkan ya, dibuka pasti ada sisanya, kadang-kadang dibuang sembarangan. Itu dia sangat intens banget kalau misalkan ada sampah terbuang, kemudian ditaruh sembarangan. Itu saya lakukan untuk pilah sampah, kemudian saya taruh di pojokan, dia buang. Tiap hari seperti itu, dan itu dilakukan saya kalau misalkan saya lakukan setiap hari dan dia membuang itu setiap hari juga. Dan pada akhirnya dia melakukan habit yang sama, yaitu memilah sampah juga. Jadi hal-hal yang seperti itu ada sebenarnya dari kita masing-masing untuk bisa bagaimana dari rumah tangga itu terjadi di member kita, di 200 member kita, untuk bagaimana sosialisasi untuk memilah sampah yang benar dan sebagainya. Itu memerlukan waktu yang lama. Jadi yang saya inginkan adalah satu hal, yaitu pendidikan tentang sampah. Pendidikan tentang sampah. Iya, pendidikan tentang sampah itu mulai dari sini. Kalaupun dari kita, coba aja dari kita, milah sampah setiap hari itu susah banget. Sangat susah. Kalau misalkan dari teman-teman SD, dari sejak dini mereka sudah terbiasa, maka ketika mereka sudah sampai dewasa, mereka terbiasa dengan itu. Ya, mungkin pendidikan tentang sampah, pemilah. Mas Wadu silakan. Kalau ditanya soal permasalahannya, kalau menurut saya sebenarnya masalahnya sama dengan semua hal. Intinya adalah komunikasi. Kayak Ustadz gitu. Ya, komunikasi. Karena sampah sebenarnya sesuatu yang memang akan ada terus, tidak bisa kita tiadakan. Ini gitu. Jadi ada yang balik lagi. Nggak jadi deh, kasihan. Jadi misalnya ada yang sudah menikah, ada yang masih jomblo gitu kan. Oh, jadi saya ternyata nggak jadi. Pak Taufik yang seperti itu kan, seperti itu. Nah ini jomblo juga ini. Nah, ini bukti bahwa saya sudah tidak jomblo. Nah, seperti itu. Nah, jadi masalahnya adalah komunikasi. Kenapa? Karena sampah kalau bisa diperlakukan dengan cara-cara yang baik, sini saya. Seperti misalnya di Indonesia Medica, sampah memberikan manfaat. Dia bisa memberikan premium insurance untuk masyarakat yang berpenghasilan rendah. Kemudian di Bank Sampah Malang, sampah juga menghasilkan sesuatu, tabungan yang bisa dipakai untuk kehidupan. Nah, kita tidak cukup mengkomunikasikan sampah sebagai sesuatu yang bisa kita manfaatkan. Iklan rokok kita lihat di mana-mana, semua jualan dengan sangat menarik, sangat kreatif. Mana kita lihat di billboard itu iklan kita untuk peduli sampah. Lebih lanjut lagi pendidikan. Nggak bisa juga pendidikan itu hanya di usia dini. Kenapa? Anak kecil mencontoh apa yang kita lakukan. Kita main HP, anak saya main HP sekarang. Itu seperti itu bagian dari pendidikan. Hanya pendidikan untuk orang dewasa tentunya beda. Makanya adalah ada namanya pendidikan yang istilahnya adalah penegakan hukum. Nah, penegakan hukum itu sama pentingnya, itu adalah bentuk pendidikan untuk orang-orang yang sudah atau terlambat dididik di seperti kita inilah. Jadi ada arus besar kesadaran ini yang harapannya nanti bisa, ayo anak-anak PWK yang sekarang sudah lakukan kajiannya seperti apa, di mana masyarakat yang masih mempunyai habit yang kurang baik tentang sampah, yuk kita di sana didik langsung bagaimana cara mendidik, dan didikannya yang terbaik adalah dengan memberi contoh. Saya pikir seperti itu. Oke, pendidikan lagi. Ya, Mas Ahmad, silakan. Terima kasih. Permasalahan yang pokok yang pertama adalah terkait dengan mindset sampah. Kalau kita ngomongin sampah, pasti mindset kita bau, kotor, menjijikan, dan kita nggak mau. Dan kalau kita ngomongin sampah, pokoknya harus jauh dari mataku, meripatku lah harusnya.
Itu kadang-kadang mindset itu yang harus kita rubah balik. Kalau saya terus terang, saya mendidiknya, edukasi saya pemberdayaan dari ujung Sumatera sampai Papua sana, saya ngomongin sampah itu rupiah. Mindsetnya saya rubah menjadi bahwa sampah itu rupiah, bahwa sampah itu bermanfaat. Yang kedua adalah seperti tadi teman-teman itu perilaku, yang kebiasaan. Karena sampah ini yaitu tadi perilaku kita yang biasanya itu cuek dengan sampah. Karena kita tidak menyadari bahwa aturan undang-undang mau PP maupun Perda itu menyatakan bahwa sampah itu sebenarnya kewajiban kita loh, bukan kewajiban pemerintah. Mindsetnya masyarakat kita ini ya, bahwa sampah itu urusan pemerintah, urusan pasukan kuning ya. Yang sebenarnya ini saya juga bagian mengkampanyekan, juga bagian mensosialisasikan bahwa sebenarnya sampah itu tanggung jawab kita semua. Pertama, perusahaan sekarang akan menanggung jawab terkait dengan IPA. Ada kewajiban mengambil sampahnya dengan mengasih donasi, lain dengan CSR, kegiatan dana sosial. Loh, kenapa? Pengguna manfaat sampah itu adalah kewajiban kita. Iya, aku nanti datang mau pakai jas. Minimal jangan buang sampah sembarangan. Jadi ntar malam. Minimal tolong sampah itu taruh di tong sampah. Kalau nggak ada tong sampah, disimpan di sakunya. Bagi pemerintah, yaitu adalah pengolahan sampah yang ada di TPA, pengolahan sampah yang di antara di TPS, dan pengangkutan. Sedangkan kita pengangkutan itu diwajibkan sebagai kewajiban masyarakat dengan membayar retribusi. Jadi sebenarnya sampah itu kewajiban kita bersama yang punya tugas masing-masing. Nah, saat ini mindset kita tentang sampah itu barang buangan, barang menjijikan, dan itu tugasnya pemerintah. Nah, itu yang harus kita kurangi. Dan yang terakhir, permasalahan kita adalah kita sering menghina pekerjaan sampah. Kita sering melecehkan pekerjaan sampah. Terus terang, saya ini sering disebut oleh teman-teman sebagai direktur utama bank, Pak Dirut. Dan saya bangga itu. Kalau saya ngomong, Pak Dirut kemana? Dirut bank sampah. Dirut bank. Dan saya terus terang, dengan saya konsisten dan komitmen dan istiqomah selama hampir 5 tahun mengolah sampah mulai 2010 sampai sekarang, saya bisa keliling Indonesia Raya, mulai dari Sumatera sampai Papua, Raja Ampat, Sorong, dan sampai ke luar negeri gara-gara sampah. Kalau kita mau konsisten, dan permasalahan kita kebanyakan eksonya kita itu hanya apa? Pencitraan, tidak istiqomah. Kalau itu tadi kebiasaan ini dengan acara-acara kegiatan action itu terus-terusan. Jangan anggap pas event aja gitu. Tapi nggak apa-apa, itu bagian kampanye, edukasi. Cuma kalau sudah mengalami step kayak begitu, diterusin dengan kebiasaan. Mungkin itu aja. Terima kasih Mas Rahmat. Yang terakhir Mbak Unil. Kalau menurut saya sendiri sih, yang menjadi permasalahan adalah kesadaran dari individu itu sendiri gitu. Jadi kenapa kok akhirnya dari volunteer Earth Hour malam sendiri itu ditekankan kalau kita dulu yang melakukan aksi bagaimana kita melakukan gaya hidup hijau, mengurangi sampah plastik, membawa botol minum, karena nanti itu akan kita sebarkan ke paling kecil itu ke lingkungan sekitar kita dulu, misalnya ke teman-teman kuliah, teman-teman kos gitu loh. Jadi menurut saya juga kalau cuman keluar di sosial media terus ada poster apa, benar kata Bapak tadi, kalau itu bisa aja dianggap sebagai pencitraan gitu loh. Jadi kalau misalnya kita ke supermarket bareng teman terus kita menolak untuk diberikan kantong plastik, otomatis itu kan teman kita langsung melihat dan langsung mencontoh gitu loh. Jadi bagaimana kita menumbuhkan kesadaran lingkungan kita sendiri dahulu itu dengan cara kita melakukan aksi itu sendiri, kayak gitu sih kalau menurut saya.
Ya, saya kira sudah banyak bahasan terkait dengan sampah. Jadi mulai dari Mas Emi, Mas Haris, Mas Pandu, Mas Rahmat, sampai dengan Mbak Unil sudah memberikan bagaimana mereka melakukan pengelolaan sampah, kemudian bagaimana permasalahan pokok dari sampah dan sebagainya. Karena tadi sudah pematerinya sudah ngomong banyak, mungkin ada satu atau dua penanya dari audiens